Halo semua, pada pembahasan kali ini masih melanjutkan pembahasan manhwa Rabbit After Activating Your Pursuit. Bagi kalian yang belum menonton pembahasan sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu agar tahu jalan ceritanya. Sekedar mengingatkan, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan nyalakan tanda lonceng agar kalian tidak ketinggalan ketika ada video-video baru. Jika suka, kalian juga bisa like, komen, dan share videonya. Pada episode sebelumnya, Wujing akhirnya berhasil mengusir para pengejar meskipun dia harus mengorbankan salah satu tangannya yang membuatnya buntung sebelum bisa kembali ke tempat Yang Shen dan tunangannya berada. Sementara itu, di suatu tempat di pulau terpencil, menerima kabar bahwa Yang Shen berhasil meloloskan diri, Gu Shen benar-benar marah. Dia benar-benar menganggap bahwa mereka hanyalah sekelompok sampah karena dengan begitu banyaknya master alam Wuzong yang turun tangan, tetapi masih membiarkan Yang Shen kabur. Tuan Gu Shen, Yang Shen itu tidak lemah, ditambah ada yang membantunya, jawab salah satu orang. Namun alhasil dia malahan ditendang oleh Gu Shen yang tidak ingin mendengar keluhan apapun soal kegagalan mereka. "Kenapa? Karena aku menendang. Apa kau tidak senang?" ucap Gu Shen pada pria yang sebelumnya dia tendang. Melihat apa yang baru saja terjadi, orang-orang lainnya hanya bisa menganggap bahwa Gu Shen benar-benar brengsek karena dengan sombongnya mengandalkan dirinya sebagai tuan muda klan Asura, seenaknya dia memukul dan memarahi mereka sesuka hati, padahal pada dasarnya mereka juga bukanlah budaknya. Namun yang pasti dengan genggaman tangan yang mulai gemetar, mereka benar-benar sangat marah pada Gu Shen karena setelah berjuang mati-matian melawan Yang Shen, setelah kembali mereka masih harus menerima amarah Gu Shen. Sadar akan hal itu, Gu Shen yang masih memerlukan mereka untuk membunuh Yang Shen mulai berpikir bahwa dia tidak boleh menghancurkan antusiasme mereka. Maka dari itu, dia segera membuat sebuah pengumuman baru. Dia berkata, siapapun di antara mereka yang bisa membunuh Yang Shen, maka atas nama dirinya, orang tersebut beserta keluarganya akan menjadi bagian dari klan Asura. Kata-kata Gu Shen benar-benar membuat efek yang sangat luar biasa, di mana yang tadinya mereka menaruh dendam pada Gu Shen sekarang benar-benar telah menghilang, digantikan dengan senyum indah di wajah mereka. "Bagus sekali, cepat pergi bunuh Yang Shen. Pulau terpencil tidak besar, dia tidak akan bisa bersembunyi lama," teriak Gu Shen diikuti oleh semua orang yang mulai pergi. Melihat itu, dia benar-benar senang sebab dibandingkan dengan Yang Shen yang hanya seorang diri, dirinya memiliki bantuan dari ratusan klan iblis. Kembali lagi ke Yang Shen. Di dalam gambar organ, setelah masuk dia langsung disambut oleh kakek tua yang sebelumnya dia temui. Yang Shen sedikit lega karena dia muncul di tempat terakhir sebelum dia pergi dan tidak mulai dari awal lagi. Dengan segera, Yang Shen memberi salam hormat pada kakek tua. Namun ketika dia hendak mengatakan tujuannya, sang kakek menghentikannya karena dia sendiri sudah tahu alasan Yang Shen datang. Tanpa banyak bicara ini dan itu, si kakek tua hanya berkata, "Lanjutkan jalan yang belum kamu selesaikan waktu itu. Di sana ada barang yang bisa membantumu." Setelahnya dia mulai menghilang, meninggalkan Yang Shen sendirian. Yang Shen hanya bisa bertanya-tanya, siapakah orang tua misterius ini? Kenapa juga dia bisa ada di dalam gulungan gambar dan tahu tujuannya datang? Berpikir bahwa prioritas pertama sekarang adalah menerobos, tanpa basa-basi lagi dia segera melangkah melewati pintu yang membawanya ke awal dari anak tangga. "Sepertinya tidak ada yang berbeda dengan sebelumnya," ucap Yang Shen.
Namun setelah dia mencoba melangkahkan kakinya di anak tangga yang pertama, dia benar-benar terkejut dengan tekanan yang sangat besar, berbeda dengan yang sebelumnya. Yakin bahwa tekanan ini tidak akan bisa menekan dirinya, Yang Shen berusaha untuk berdiri tegak dan mulai menaiki tangga di saat dia penasaran berapakah waktu yang dibutuhkan kali ini, sebab yang terakhir kali dia membutuhkan waktu selama 3 tahun. Kakek tua yang sebelumnya menghilang muncul kembali dan mengatakan bahwa sebenarnya sudah ada 3 orang yang datang melakukan perjalanan menuju langit dan Yang Shen adalah orang ketiganya, sehingga dia penasaran apakah Yang Shen bisa melampaui 2 orang lainnya. Aku tidak pernah berpikir ingin bersaing dengan siapapun. Orang yang bisa bersaing denganku hanyalah diriku sendiri, jawab Yang Shen yang benar-benar membuat si kakek tua kagum. Terus menaiki tangga, tak terasa 8 bulan telah berlalu. Memasuki hari ke-257, Yang Shen sama sekali belum bisa melihat ujungnya. Mengeluarkan segel gunung dan Buddha, dia mencoba menggabungkan 2 unsur tersebut. Namun itu meledak dan gagal, yang hanya bisa membuatnya bertanya-tanya. Aku sudah menaiki tangga selama 8 bulan sambil mencoba. Kenapa masih tidak bisa? Tak mau menyerah, Yang Shen terus mencoba dan mencoba menyatukan 2 unsur yang berbeda tersebut. Melihat tindakan Yang Shen hanya bisa membuat kakek tua menganggapnya terlalu ceroboh sehingga menyarankan untuk menyerah. Sayangnya baru saja mengatakan itu, Yang Shen tiba-tiba berhasil menggabungkan dan mengkompres 2 kekuatan besar tersebut yang benar-benar membuat si kakek tua terkejut. Merasa masih belum cukup, tiba-tiba Yang Shen menambahkan segel teratai api. Kakek tua hanya bisa berteriak meminta agar Yang Shen berhati-hati karena menyatukan dan mengompres 3 energi yang sama sekali berbeda bukanlah perkara yang mudah. Pada akhirnya ketiga energi akhirnya meledak yang membuat Yang Shen terlempar. Senior, jangan khawatir, aku bisa mengendalikannya. Ini tidak akan membuatku mati, ucap Yang Shen pada kakek tua yang khawatir. Setelah mengatakan bahwa Yang Shen harus ekstra hati-hati, si kakek tua akhirnya menghilang. Adapun Yang Shen, dia mulai menggabungkan kembali ketiga unsur. Sementara itu di luar, di dekat api unggun, sambil merawat tangan tunangannya yang buntung, Liu Xingshen masih saja tidak bisa menghentikan tangisannya. Di sisi lain, Wu Jing mencoba mencairkan suasana tegang di antara mereka dengan sedikit candaan. Wu Jing bertanya berapa lama lagi perlindungan ini akan bertahan. Liu Xingshen lalu mengatakan bahwa ini hanya bisa bertahan sekitar 10 jam lagi, sehingga apakah kakak Yang Shen sungguh bisa menerobos alam wuzun. Sejak aku mengenalnya hari itu, serangkaian hal yang dia lakukan selalu tidak mungkin di mata orang biasa. Jadi kali ini dia juga pasti tidak akan membuat kita kecewa, jawab Wu Jing. Kembali lagi ke dalam gambar organ, 5 bulan akhirnya berlalu. Namun sayangnya Yang Shen masih saja belum bisa menyatukan ketiga unsur yang selalu meledak. Hei nak, kamu sudah mencoba 5 bulan. Apakah masih tidak siap menyerah? Jika seperti ini terus, tubuhmu tidak akan bertahan lagi, ucap si kakek tua. Menanggapi itu, dengan penuh semangat Yang Shen berkata bahwa dia tidak akan menyerah karena dia mempunyai firasat bahwa sekali lagi pasti bisa berhasil. Dia dengan segera memulainya lagi, yang membuat si kakek tua sedikit mengkritiknya karena memang benar kemauan yang gigih adalah hal yang baik, tetapi membabi buta ke arah yang salah itu adalah keras kepala. Sayangnya sama seperti sebelumnya, setelah mengatakan kata-kata itu, Yang Shen benar-benar berhasil menyatukannya, yang hanya bisa membuat si kakek tua semakin terkejut seakan tidak percaya.
Menunjukkan hasilnya, Yang Shen mendapatkan pujian dari kakek tua, namun dia juga tak lupa untuk berterima kasih. Terima kasih senior telah menyediakan tempat ini untuk berlatih. Kalau tidak, aku juga tidak akan berhasil menyatukan energi ini dengan mudah, ucap Yang Shen yang langsung dijawab bahwa itu tidak perlu karena semua ini adalah usaha Yang Shen sendiri. Menunjuk ke arah lain benar-benar membuat Yang Shen terkejut karena yang sebelumnya tangga tanpa akhir tiba-tiba berubah menjadi pintu yang seharusnya muncul di akhir tangga. Pintu ini tidak muncul begitu saja. Ketika dia menganggap kamu sudah memenuhi syarat, maka pintu itu akan muncul di depanmu. Sebaliknya, jika kamu tidak memenuhi syarat, maka pintu itu tidak akan pernah muncul, ucap kakek tua menjelaskannya pada Yang Shen. Meminta agar Yang Shen secepatnya memasuki pintu karena mungkin benda yang dia inginkan ada di dalamnya. Si kakek tua akhirnya menghilang bersamaan dengan dia yang menantikan pertemuan mereka selanjutnya di pintu berikutnya. Tanpa pikir panjang lagi, Yang Shen segera melangkah melewati pintu. Di saat itulah dia bisa merasakan energi besar mengalir di dalam tubuhnya yang menandakan bahwa dirinya telah berhasil menerobos ke ranah Wuzun. Karena penghalang segera menghilang, Wu Jing dan Liu Xingshan bersiap-siap menghadapi klan iblis yang pasti akan datang setelah merasakan keberadaan Yang Shen. Merasa mempunyai hutang budi yang besar pada Yang Shen, Wu Jing mengatakan dia akan membalasnya sehingga dia akan melindungi Yang Shen hingga akhir hidupnya. Maka dari itu, karena Liu Xingshan tidak ada hubungannya, Wu Jing memintanya untuk pergi saja daripada terluka. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu dan aku adalah satu. Jika kamu mati di sini, apa gunanya aku hidup seorang diri? Jawab Liu Xingshan saat dia menarik pedangnya. Tak butuh lama, akhirnya para pengejar tiba yang membuat Wu Jing hanya bisa menggertakkan giginya karena dia tidak menyangka yang datang kali ini adalah 35 alam Wuzong. Liu Xingshan bahkan hanya bisa terkejut karena dengan jumlah itu sama saja dengan memanggil seluruh alam Wuzong dari pulau terpencil. Meskipun jumlah mereka banyak, karena tak ada pilihan lain lagi, Wu Jing memutuskan akan tetap bertarung. Adapun strateginya, dia yang akan maju, sementara Liu Xingshan diminta untuk tetap di tempat untuk melindungi kakak Yang Shen. Melihat dan tahu bahwa Wu Jing adalah orang yang membantu Yang Shen, mereka semua sangat yakin bahwa tampaknya telah datang ke tempat yang tepat. Namun yang pasti, karena sebelumnya Wu Jing telah banyak membunuh anggota mereka, mereka tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Dalam sekejap mata, Wu Jing langsung dikepung oleh mereka. Meski begitu, dia sama sekali tak takut dan bersiap dengan pedang iblisnya. Bocah manusia, sebelumnya aku tidak ada. Oleh karena itu, kamu bisa menyombongkan dirimu. Namun kali ini aku datang sehingga kamu dan Yang Shen tidak akan selamat, ucap seorang pria singa bernama Yuan Ba. Semua orang sangat yakin bahwa kali ini Wu Jing dan Yang Shen tidak akan seberuntung kemarin karena Yuan Ba adalah surga ke-9 alam Wuzong yang berarti merupakan orang utama yang akan menerobos ke alam Wuzun sehingga dapat dipastikan Wu Jing dan yang lainnya akan benar-benar mati. Tak gentar sedikit pun Wu Jing malah mentertawakannya. Memangnya kenapa dengan surga ke-9 alam Wuzong? Jika ingin membunuh kakak Yang Shen, maka langkahi dulu mayatku. Sedikit kesal, Yuan Ba langsung menyerang menggunakan jurus telapak Hun Yuan. Adapun Wu Jing dia juga melepaskan tebasannya. Namun sayangnya, karena perbedaan kekuatan mereka terlalu jauh, serangan Wu Jing sama sekali tidak berpengaruh pada serangan Yuan Ba, sehingga dia langsung dihempaskan oleh Yuan Ba yang membuat Liu Xingshan hanya bisa berteriak cemas.
Yuanba memuji Wu Jing karena sebagai manusia, meskipun dia masih muda sudah memiliki bakat yang luar biasa. Tetapi sayangnya, dia juga mengatakan bahwa Wu Jing bersama orang yang salah. Yang Shen adalah kakakku, kalau bukan berkat dia, aku tidak akan bisa berada di posisiku hari ini. Aku tidak pernah menyesal bersamanya, jawab Wu Jing. Yuanba segera melepaskan serangan untuk mengakhiri hidup Wu Jing. Bahkan Wu Jing sendiri hanya bisa bertanya-tanya, apakah hidupnya akan berakhir di sini. Di saat itulah Yang Shen akhirnya tiba dan dengan mudahnya dia memblokir serangan Yuanba yang hanya bisa membuat semua orang terkejut kecuali Liu Xingshan yang merasa lega. Yang Shen segera meminta maaf karena dia datang terlambat. Tetapi seketika dia menjadi terkejut melihat bahwa salah satu lengan Wu Jing menghilang. Wu Jing hanya beralasan bahwa dia sedikit mengalami cedera. Yang Shen yang mendengar itu mencengkram pundak Wu Jing. Dia berkata pasti akan menyembuhkan dan menemukan lengan yang lebih baik untuknya. Yang Shen, waktu kematianmu telah tiba dan kamu masih membual di sini. Benar-benar tidak tahu diri, teriak seorang manusia anjing. Dalam sekejap mata, Yang Shen berbalik dan melepaskan sebuah pukulan telapak tangan bersamaan dengan dia yang berkata, apakah kamu tidak melihat bahwa aku sedang berbicara dengan saudaraku? Yuanba hanya bisa berkeringat dingin melihatnya. Dia tidak menyangka serangan telapak tangan Yang Shen sangat kuat, bahkan itu juga bisa menangkis serangan penuh darinya. Meski begitu, semua orang mulai bersiap untuk membunuh Yang Shen. Wu Jing yang khawatir meminta pada kakaknya untuk berhati-hati karena di sisi lawan mempunyai 35 orang alam Wuzong, terutama Yuanba yang sudah berada di surga ke-9 alam Wuzong. Tenang saja, tidak peduli berapa banyak Wuzong yang datang hari ini, mereka hanyalah bawahan dari jiwaku, jawab Yang Shen dengan sikap penuh percaya diri. Mendengar itu, Wu Jing sangat senang karena mungkin kakaknya Yang Shen benar-benar berhasil menerobos ke ranah Wuzun. Adapun Yuanba, dia hanya semakin cemas setelah merasakan aura yang dikeluarkan oleh Yang Shen begitu kuat. Secara bersamaan, mereka semua langsung menyerang. Menghadapi banyaknya musuh, Yang Shen sama sekali tidak menunjukkan sikap gugup. Sebaliknya, dia merasa senang karena ingin mengetes kekuatan teratai 3 warna yang baru saja dikembangkan. Melihat itu, Yuanba yang bisa merasakan seberapa berbahayanya teratai 3 warna mencoba memberitahu semua orang untuk segera mundur. Sayangnya itu sudah terlambat karena Yang Shen telah melepaskan teratai 3 warna, di mana itu dalam sekejap mata memusnahkan semua orang. Yuanba yang berhasil meloloskan diri dengan tubuh yang gemetar hanya bisa bingung. Bagaimana mungkin hampir setengah alam Wuzong di pulau terpencil musnah dalam satu serangan? Dia hanya bisa bertanya-tanya, apakah mungkin Yang Shen telah menerobos ke ranah Wuzun? Selamat, tebakanmu benar. Sebagai hadiah aku akan meringankan kematianmu, ucap Yang Shen yang seperti iblis tiba-tiba muncul di belakang. Yuanba segera mengakui kekalahannya dengan harapan mungkin nyawanya bisa diampuni. Tetapi sayangnya tanpa memperdulikan itu, Yang Shen segera memukulnya. Aku tidak seharusnya mati, ucap Yuanba di akhir hidupnya. Setelah beres, Yang Shen kembali yang langsung disambut oleh Wu Jing dan Liu Xingshan. Karena penasaran, Liu Xingshan lantas bertanya, apakah benar Yang Shen telah menembus ke ranah Wuzun? Yang langsung dijawab iya. Wu Jing lalu mengucapkan selamat pada kakaknya dan berkata bahwa dia akan segera menyusul. Mendengar itu dengan ekspresi yang sedikit sedih, Liu Xingshan ragu apakah mungkin Wu Jing bisa melakukan itu dengan hanya satu tangan.
Memecahkan suasana suram di antara mereka, Yang Shen berkata, "Adik-adik, jangan khawatir, aku mempunyai cara untuk membantu Wu Jing untuk menyambungkan kembali lengannya." Mendengar itu tentunya mereka berdua benar-benar sangat senang. Kemudian Yang Shen mulai menjelaskan bahwa karena salah satu klan iblis di alam Wuzong yang mati kebetulan adalah klan iblis kekuatan dan memiliki aliran darah Kirin di dalam tubuhnya, dia telah menyimpan tubuhnya untuk mengganti lengan Wu Jing yang hilang. Singkat cerita, setelah menjawab beberapa pertanyaan Liu Xingshan yang belum tahu bahwa sebenarnya Yang Shen juga ahli dalam pengobatan, proses penyambungan kembali lengan Wu Jing dimulai. Setelah 2 jam akhirnya selesai. Wu Jing segera menguji tangan barunya yang ternyata memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan lengan aslinya. Liu Xingshan yang baru pertama kali melihat ilmu medis Yang Shen benar-benar sangat memujinya. Karena sekarang masalah di sini sudah selesai, Yang Shen berniat mengurus masalah utama, yaitu membunuh Gu Shen. Mendengar itu, Liu Xingshan menyarankan agar Yang Shen tidak bertindak ceroboh, karena bagaimanapun juga Gu Shen adalah tuan muda dari klan iblis Asura dan juga salah satu kekuatan terbesar di Pulau Tak Berujung. Mengepalkan tangannya penuh dengan amarah, Yang Shen berkata bahwa dia benar-benar akan membunuh Gu Shen karena akibat ulahnya telah membuat teman baiknya yang tak lain Xiao Yu terbunuh, lalu menyerang Wu Jing, dan yang terpenting telah menekannya beberapa kali ke dalam keputusasaan. "Jika aku tidak membalas dendam, apa gunanya kultivasi dan ilmu bela diriku?" ucap Yang Shen. Meskipun Liu Xingshan masih saja mencegahnya, Yang Shen yang telah membuat keputusan tidak mungkin bisa dihentikan. Wu Jing akhirnya angkat bicara. Namun ketika Yang Shen berpikir apakah mungkin dia akan menghentikannya juga, ternyata Wu Jing hanya ingin menyerahkan pedang iblis yang sebelumnya dia pinjam. Wu Jing berkata bahwa dia akan selalu mendukung setiap keputusan yang Yang Shen buat. Meskipun ingin ikut bertarung, tahu bahwa dia hanya akan menghalangi, Wu Jing memutuskan untuk menyerahkan sisanya pada kakaknya karena dia yakin Yang Shen pasti akan menang. Mendengar itu, Yang Shen benar-benar sangat puas memiliki saudara seperti Wu Jing. Singkat cerita, setelah mereka saling tertawa dengan intim layaknya saudara, akhirnya Yang Shen pergi. Liu Xingshan segera bertanya, "Wu Jing, mengapa kamu tidak menghalangi kakak Yang Shen? Terlalu bahaya baginya untuk melakukan hal ini, dia mungkin akan mati." Namun dengan santainya Wu Jing menjawab, "Bagi seorang pria, ada beberapa hal yang harus dilakukan bahkan jika harus mati sekalipun." Di tempat persembunyiannya dengan wajah suram, Gu Shen hanya bisa bertanya-tanya apa yang sebenarnya dilakukan oleh Yuan Ba dan yang lainnya karena sudah hampir lewat setengah hari tetapi masih belum ada berita apapun. Hu Zhao dan Hu Tao yang cemas mencoba memberikan pendapat apakah mungkin Yang Shen telah membunuh mereka semua. "Omong kosong," teriak Gu Shen karena dia yakin tidak mungkin bagi Yang Shen untuk membunuh puluhan orang Wuzong sendirian. Mendengar itu, mereka berdua setuju, akan tetapi mereka juga sedikit cemas karena jika memang benar Yang Shen masih hidup, maka tamatlah riwayat mereka. Tiba-tiba Gu Shen bisa mendapatkan respon dari kelompok pengejar sehingga dia yakin pasti Yuan Ba dan yang lainnya telah berhasil menangkap Yang Shen karena sekarang mereka sedang terbang mendekat. Dengan penuh semangat, dia segera keluar diikuti oleh Hu Zhao dan Hu Tao. Sesampainya di luar, mereka tidak bisa menemukan satupun orang. Hu Tao yang sedikit curiga lantas bertanya, "Bukankah aura ini begitu kuat sehingga apakah benar ini berasal dari alam Wuzong?" Aura yang memancar dari puluhan orang kuat di alam Wuzong dapat menguasai lebih dari setengah pulau terpencil. Apanya yang aneh? Jawab Gu Shen yang sama sekali tidak curiga.
Tak berselang lama ada yang tiba-tiba mendarat, dan itu tak lain adalah Yang Shen yang langsung mengarahkan pedangnya dan berkata, "Gu Shen, aku datang untuk mengambil nyawamu." "Tuan Gu Shen, apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Hu Zhao. Gu Shen lantas menjawab mereka tidak perlu panik. Tanpa mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi, Gu Shen mengira bahwa Yang Shen tampaknya belum bertemu dengan tim pengejar. Maka dari itu dia mencoba menjelaskan bahwa seluruh orang kuat alam Wuzong di pulau terpencil sedang memburunya, sehingga dengan Yang Shen yang berani mendatanginya secara pribadi sama saja dengan mencari kematiannya sendiri. "Apakah yang kau maksud adalah mereka?" ucap Yang Shen bersamaan dengan dia yang melempar mayat Yuan Ba. Mengabaikan Hu Zhao dan Hu Tao yang mulai panik, Yang Shen menjelaskan bahwa sewaktu dia dalam perjalanan ke sini telah membunuh beberapa orang kuat alam Wuzong yang Gu Shen suruh. Tentunya Gu Shen hanya bisa berteriak tak percaya, karena bagaimana mungkin puluhan orang kuat alam Wuzong bisa Yang Shen kalahkan, sebab Gu Shen sangat yakin jika Yang Shen mampu membunuh 2 orang saja itu sudah luar biasa. Jika kau merasa hal itu tidak mungkin, maka itu hanya menunjukkan bahwa kau tidak kompeten. Akan tetapi jangan khawatir, kau adalah orang terakhir yang akan kubunuh, ucap Yang Shen dengan tatapan seriusnya yang langsung beralih menatap Hu Zhao dan Hu Tao karena mereka adalah orang pertama yang akan dia bunuh. Mereka berdua hanya bisa memohon ampun. Tentunya Yang Shen sama sekali tidak mungkin mengampuni mereka. Mencoba melarikan diri, Yang Shen segera melepaskan sebuah tebasan yang dalam satu kali serangan bisa membunuh mereka. Melihat itu, Gu Shen mulai berkeringat dingin karena dia sama sekali tidak bisa melihat gerakan pedang Yang Shen yang begitu cepat, sehingga dia hanya bisa menebak. Sepertinya Yang Shen berhasil menerobos lagi dalam beberapa hari terakhir ini. Selesai berurusan dengan 2 bajingan, target selanjutnya adalah Gu Shen. Gu Shen segera menyombongkan kekuatan surga ke-8 alam Wuzong miliknya yang katanya mendekati alam Wuzun. Tak kalah sombong, Yang Shen juga mulai menunjukkan kekuatan miliknya yang mana hanya dengan aura saja dalam sekejap mata Gu Shen dihempaskan. "Buka lebar matamu, lihat dengan jelas basis kultivasi apa yang kumiliki saat ini," teriak Yang Shen yang benar-benar membuat Gu Shen hanya bisa gemetar ketakutan karena dia tidak menyangka Yang Shen bisa menembus ke alam Wuzun dalam waktu yang singkat. Mengabaikan Gu Shen yang mulai merengek meminta ampun, bahkan sampai-sampai menggunakan nama klan Asura, Yang Shen bersiap membunuhnya. Tak mempunyai pilihan lain lagi, Gu Shen akhirnya meminta pertolongan pada ketua klan. Dan benar saja, tak berselang lama, Rup atau Lubu datang dan mencoba menghentikan Yang Shen. Bisa merasakan bahwa orang yang mendekat berada di tingkat ketiga alam Wuzun, Yang Shen yakin bahwa tampaknya dia adalah anggota dari klan Ashura. Di sisi lain, bodohnya Gu Shen masih saja mengancam Yang Shen, mengatakan bahwa yang datang adalah ketua Lubu, seorang penjaga setia klan Asura, sehingga jika dirinya dibunuh, Lubu pasti tidak akan melepaskannya. "Apa kau sedang mengancamku?" tanya Yang Shen dengan tatapan marahnya. Bukannya sadar diri, Gu Shen semakin menyombongkan dirinya karena dia yakin bahkan meskipun di alam Wuzun di hadapan klan Asura, Yang Shen hanyalah seekor semut yang sedikit lebih besar. Tak bisa menahan lagi, Yang Shen yang benar-benar sangat marah segera menarik pedang iblisnya dan bersiap untuk membunuh Gu Shen. Dalam sekejap mata, sikap sombong Gu Shen langsung hilang digantikan dengan kepanikan. Mengabaikan Gu Shen dan bahkan Lubu yang mencoba menghentikannya, tanpa pikir panjang, Yang Shen langsung menebas dan membunuh Gu Shen dalam satu gerakan. Menyarungkan pedangnya kembali, menatap ke arah langit, Yang Shen lalu berkata, "Xiao Yu, beristirahatlah dengan tenang.
Hu Tao, Hu Zhou, Gu Shen, mereka yang menyakitimu, aku akan membunuh mereka semua. Yang Shen, kamu berani membunuh tuan muda klan Ashuraku. Aku akan mencabik-cabik tubuhmu hingga mati, teriak Lu Bu yang benar-benar marah. Meskipun mengatakan seperti itu, sebenarnya dia takut jika berita kematian Gu Shen sampai terdengar oleh klan Ashura, dirinya lah yang akan menerima akibatnya. Tak tinggal diam, Yang Shen membela diri, di mana jika dia tidak membunuh Gu Shen, apakah dirinya lah yang harus menunggu Gu Shen datang untuk membunuhnya. Mencoba memprovokasi, Lu Bu dengan gampangnya terpancing dan segera maju menyerang. Tapi naasnya dirinya lah yang ujung-ujungnya kalah beradu pukulan dengan Yang Shen. Melanjutkan serangan selanjutnya, Yang Shen menggunakan jurus teratai 3 warna miliknya. Tak tinggal diam, Lu Bu yang berhasil berdiri segera menyiapkan jurusnya, yaitu pilar api penyucian Asura. Tentu saja jurus biasa milik Lu Bu benar-benar hancur menghadapi teratai 3 warna yang pada dasarnya tercipta oleh 3 unsur. Meledaklah, teriak Yang Shen, di mana teratai 3 warna membuat sebuah ledakan yang dahsyat yang menciptakan lubang besar dengan Lu Bu yang tergeletak di tengahnya. Berniat memberikan serangan akhir, tiba-tiba Yang Shen dihentikan oleh Hu Xiaoyu. Singkat cerita, setelah itu terjadi sedikit perdebatan di mana Hu Xiaoyu mencoba menghentikan Yang Shen yang ingin membunuh Lu Bu dengan alasan bahwa ini demi kebaikannya. Ditambah karena pada dasarnya Lu Bu adalah seorang ketua, pasti tuan penguasa tidak akan membiarkannya begitu saja. Tiba-tiba petir mulai menyambar yang ternyata itu merupakan pertanda bahwa tuan penguasa datang. Bersama dengan petir yang membentuk wajah sang penguasa, dalam sekejap mata tetua dari masing-masing klan iblis datang dan memberi salam hormat. Yang Shen yang tidak tahu hanya bisa dibuat bertanya-tanya, apakah mungkin dia adalah penguasa Liang Zhou? Meskipun auranya begitu kuat, tetapi sayangnya yang muncul kali ini hanyalah sebuah replika. Dengan segera, tuan penguasa langsung memuji Yang Shen, bahkan sampai menyebutnya seorang pahlawan muda karena meskipun basis kultivasi yang dimiliki berada di tingkat pertama alam Fuzun, namun Yang Shen mampu mengalahkan Lu Bu dengan begitu mudahnya. Tunggu tuan penguasa, ada sesuatu yang harus hamba laporkan kepadamu, ucap Lu Bu. Singkat cerita, Lu Bu mulai mengatakan semua kejahatan Yang Shen yang telah melanggar peraturan dengan membunuh tuan muda dari klan Ashura. Semua orang tiba-tiba langsung mendukung Lu Bu. Melihat itu, Yang Shen hanya bisa berpikir, tampaknya sebagian besar ketua takut dengan kekuatan klan Ashura. Namun ada satu orang yang benar-benar membela Yang Shen, yaitu Hu Xiaoyu. Dia berkata, meskipun Yang Shen bersalah, dia tidak diwajibkan untuk bertanggung jawab atas kematian Gu Shen. Karena pada dasarnya, Gu Shen lah yang telah melanggar aturan, sebab dalam aturan menggunakan nama keluarga tidak diperbolehkan dalam pertempuran dominasi. Tetapi sebaliknya, Gu Shen menggunakan perintah pengejaran dan latar belakang klan Ashura yang jelas-jelas itu termasuk perbuatan curang. Tak menyangka hal itu akan terjadi, Lu Bu hanya bisa kesal dan bertanya apa maksud dari tindakan Hu Xiaoyu. Apakah dia sedang memprovokasi klan Ashura? Namun dengan santainya Hu Xiaoyu menjawab bahwa dia hanya mengatakan sesuatu fakta pada tuan penguasa. Selain itu, Yang Shen juga adalah bibit yang bagus sehingga secara pribadi dia tidak ingin Yang Shen mati tanpa alasan yang jelas. Lu Bu ingin memprotesnya, tetapi pertengkaran mereka dihentikan oleh sang penguasa karena dia yang akan memberikan keputusannya. Adapun Yang Shen, dia hanya dibuat bertanya-tanya, mengapa Hu Xiaoyu selalu ramah padanya? Apa tujuan dia sebenarnya? Sang penguasa lalu berkata, kali ini Yang Shen dan Gu Shen sama-sama telah melanggar peraturan. Tetapi karena Gu Shen telah mati, maka hanya Yang Shen yang akan menerima sebuah keputusan. Intinya,
Agar dimaafkan, Yang Shen harus bersujud 3 kali pada Lu Bu dan juga menerima 3 telapak tangan dari Lu Bu, maka masalah akan selesai. Tentu hal itu benar-benar membuat Yang Shen dan Hu Xiaoyu terkejut, berbeda dengan Lu Bu yang sangat bahagia. Hu Xiaoyu mengatakan bahwa itu tidak adil, namun sang penguasa sama sekali tidak peduli karena tidak ada yang bisa mengubah keputusannya. Dengan sombongnya, Lu Bu mendekati Yang Shen dan menuntutnya untuk segera melakukan apa yang diperintahkan oleh sang penguasa. Namun hasilnya benar-benar di luar dugaan karena bukannya berlutut, Yang Shen malahan memukulnya. "Berlutut palamu, apakah aku pernah mengatakan bahwa aku menerima permintaan Tuan Penguasa?" teriak Yang Shen. Kembali menghadap Tuan Penguasa, Yang Shen berkata bahwa dia tidak akan pernah berlutut di dalam hidupnya, sehingga dia sulit untuk mematuhi keputusan tersebut. Tuan Penguasa benar-benar sangat marah. Dia bahkan menambah hukuman Yang Shen, di mana tidak hanya bersujud, agar dimaafkan, Yang Shen juga harus memotong kedua tangannya. Kesal pada seorang penguasa yang bahkan tidak mempunyai otak, Yang Shen segera melancarkan serangannya. Tak tinggal diam, Tuan Penguasa juga menggunakan jurus ukiran serangga, yang mana itu dengan mudahnya menembus jurus telapak tangan milik Yang Shen. Di serangan kedua, Yang Shen benar-benar menerima pukulan telapak tangan dari Tuan Penguasa. Di situ dia diminta untuk segera berlutut dan menyerah karena jika mau, sekarang bisa diampuni. Tetapi sayangnya Yang Shen masih saja menolak. Bahkan dia sampai berkata, "Kau tidak pantas untuk menyuruhku berlutut." Karena kesal, sekali lagi Tuan Penguasa menggunakan jurus telapak tangannya. Namun tentu saja Yang Shen masih belum menyerah meskipun kondisinya sudah babak belur. Berbeda dengan yang lainnya yang sama sekali tidak peduli, Hu Xiaoyu meminta agar Yang Shen sebaiknya menyerah. "Terima kasih atas kebaikan Ketua Hu, tetapi Yang Shen memang orang yang keras kepala," jawab Yang Shen. Pada akhirnya, Yang Shen menggunakan jurus teratai 3 warna. Melihat itu, Tuan Penguasa hanya bisa dibuat bingung. Bagaimana mungkin seorang alam Wuzun bisa memiliki energi sekuat itu? Melepaskan serangannya, teratai 3 warna milik Yang Shen kali ini benar-benar bisa menghancurkan Tuan Penguasa, meskipun itu hanyalah sekedar bayangan atau replika, karena pada dasarnya tubuh asli Tuan Penguasa berada di tempat lain. Setelah replika hancur, Tuan Penguasa yang marah sekarang berganti menggunakan tubuh hantu, atau lebih gampangnya seperti aura atau mungkin juga sisa pikiran yang membentuk dirinya untuk langsung menyerang Yang Shen dengan niat membunuh. Berbeda dengan Lu Bu yang terlihat sangat senang, Hu Xiaoyu hanya bisa mengalihkan pandangannya agar tidak melihat langsung apa yang akan terjadi dengan Yang Shen. Sementara itu, Yang Shen hanya bisa terdiam di tempat saat dia bertanya-tanya, apakah mungkin setelah ini dia akan koma kembali. Di saat itulah tiba-tiba Pendeta Tao yang belum menampakkan dirinya muncul di depan Yang Shen. Hanya dengan satu lambaian tangannya, Pendeta Tao mampu menyingkirkan serangan yang datang, yang tentunya kejadian itu benar-benar membuat semua orang dibuat terkejut saat mereka bertanya-tanya, siapakah Taois ini? Bagaimana bisa dia melawan serangan Tuan Penguasa dengan mudah? Di sisi lain, Tuan Penguasa sendiri hanya bisa dibuat bingung saat dia bertanya, bagaimana kamu bisa datang ke sini? Aku hanya sedang berjalan-jalan di sekitar sini, lalu tiba di sini, jawab singkat Pendeta Tao. Dengan segera dia berbalik ke arah Yang Shen dan berkata, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini. Hanya saja bagaimana kau melakukannya? Mengapa kau terlihat begitu menderita setiap kali aku bertemu denganmu? Dengan senyum pahitnya, Yang Shen hanya menjawab bahwa sebenarnya dia tidak ingin membuat masalah, tetapi selalu ada orang-orang yang ingin menyusahkan dirinya. Dengan bodohnya, Lu Bu tiba-tiba berteriak, mencoba mengancam agar sebaiknya Pendeta Tao tidak mencampuri urusannya. Alhasil, Pendeta Tao yang merasa terganggu menyerang Lu Bu.
Apa kau tidak melihat bahwa aku sedang mengobrol dengan Yang Shen? Apa kamu memiliki hak untuk berbicara di sini? Ucap pendeta Tao dengan tatapan marahnya. Lagi-lagi semua orang hanya bisa dibuat terkejut. Bahkan sekarang wajah mereka mulai pucat melihat bahwa Lu Bu yang berada di tingkat ketiga alam Wuzun terluka parah hanya dengan menerima satu serangan. Sementara itu, Tuan Penguasa hanya bisa menganggap Lu Bu benar-benar idiot karena berani memprovokasi pendeta Tao yang bahkan dirinya sendiri merasa takut. Singkat cerita, setelah itu mereka sedikit melakukan obrolan di mana pendeta Tao mengeluh bahwa sebagai seorang pemimpin, tindakan Tuan Penguasa benar-benar memalukan karena telah menyerang seorang junior. Tak ingin berdebat lebih jauh lagi, Tuan Penguasa meminta agar pendeta Tao secepatnya pergi dan membawa Yang Shen. Tidak ingin berdebat, beraninya kau memukul Yang Shen dengan kedua telapak tangan itu lalu menganggap semuanya hanya angin lalu. Aku tidak begitu mudah tertipu, jawab pendeta Tao yang tak begitu saja menerima tawaran tersebut. Ditanya apa sebenarnya yang diinginkan, menunjuk ke arah Lu Bu, pendeta Tao berkata akan memotong lengannya sebagai ganti 2 pukulan yang diterima oleh Yang Shen. Selain itu, pada dasarnya semua masalah ini terjadi karena ulah Lu Bu. Jadi dengan begitu masalah ini selesai. Mendengar itu, Lu Bu hanya bisa meminta bantuan pada Tuan Penguasa yang akan kita sebut Sang Yuan. Naasnya dia malah dihajar oleh pendeta Tao. Di atas keputusasaannya, Lu Bu baru menyesal telah membuat masalah dengan Yang Shen yang dilindungi oleh monster seperti itu. Masih mencoba membantu Lu Bu, Sang Yuan berkata bahwa karena Lu Bu adalah anggota dari klan Iblis Asura, tidak sembarangan orang bisa menyentuhnya. Tanpa peduli itu, pendeta Tao hanya berkata bahwa dia tidak ada hubungannya, karena dia tadi hanya memberitahu dan bukan untuk meminta pendapat. Pendeta Tao segera menarik paksa Lu Bu mendekat. Daripada langsung melakukannya, dia bertanya apakah Yang Shen yang akan melakukannya. Terima kasih Taois, Yang Shen bisa melakukannya sendiri, jawab Yang Shen. Setelah itu, Yang Shen langsung menghancurkan salah satu lengan Lu Bu yang benar-benar membuat semua orang lagi-lagi dan lagi-lagi terkejut. Namun yang pasti, mereka bersyukur karena tidak memprovokasi Yang Shen. Taois, beraninya kamu, teriak Sang Yuan. Namun setelah itu dia hanya bisa bungkam mulut setelah pendeta Tao berkata, "Kenapa denganku? Lu Bu telah dibereskan. Jika kau benar-benar ingin menghentikannya, maka sejak awal kamu akan bertindak. Untuk apa kau berpura-pura baik sekarang?" Kembali ke Yang Shen, pendeta Tao bertanya apakah sekarang dia merasa lega setelah Lu Bu diberi pelajaran, karena jika masih belum dia akan memotong tangannya yang tersisa. Dengan senyum di wajahnya, Yang Shen berkata bahwa itu sudah cukup dan tak lupa dia juga berterima kasih. Adapun urusan dengan klan Asura, dia yang akan menyelesaikannya sendiri. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.